Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Istri berbakti, bab 283. Itu hanya tuan rumah. Apa yang kamu bicarakan? Seolah-olah dia tidak bisa melanjutkan belajar setelah menjadi pembawa acara. Kuzi tidak tahu apakah dia harus menyebutnya terlalu sensitif atau terlalu bertele-tele. Pada awal abad ke-21, sudah banyak kelas pelatihan untuk bintang-bintang kecil di kota Jiang. Begitu banyak anak yang menganggap ini sebagai kelas minat, namun tidak banyak anak yang kemudian menganggap ini sebagai pekerjaan. Ini sebenarnya adalah hobi. Kuzi tahu apa yang membuat Liang Wen tidak senang. Itu masih tentang putrinya yang bermain dengan seorang anak laki-laki, dan dia tidak tahan. Komunikasi kritis adalah cara Liang Wen mengajar. Jika dia tidak menghentikannya sekarang, cucu bahkan tidak akan melihatnya lagi di masa depan. Cucu mengangguk patuh. Liang Wen memandang Kuzi dengan puas. Kuzi memutar matanya. Untungnya, Liang Wen tidak menderita terlalu lama. Cucu tidak lagi bermain-main dengan bocah itu sampai pesta penyambutan. Agaknya, setelah pesta penyambutan, kecil kemungkinannya mereka akan bermain bersama. Hati Liang Wen yang khawatir akhirnya mereda. Meski tidak ada orang lain yang mencurigai cucu menjalin hubungan di usia muda, dia tetap sangat puas dengan pendidikannya. Kuzi tidak punya waktu untuk berbicara dengannya. Perusahaan Liang Wen juga sibuk, jadi dia tidak punya waktu untuk mengontrol anak itu setiap hari. Meskipun dia membuat cucu merasa sedikit tidak nyaman, dia punya niat baik. Kuzi menjelaskan kepada cucu, dan cucu dapat memahami niat baik ayahnya. Perusahaan periklanan taksi Kuzi terlihat satu demi satu. Dalam beberapa tahun terakhir, iklan taksi menjadi populer. Hati beberapa orang menjadi gelap ketika perusahaan terkait berdiri di titik puncak. Harga yang diminta terlalu tinggi atau memiliki banyak syarat, membuat Kuzi pusing. Dia sangat sibuk sehingga kakinya tidak menyentuh tanah. Dia benar-benar sedikit cemas karena dia belum menyelesaikan pekerjaannya. Baru-baru ini, Dongfeng mencari sumber daya kemana-mana. Setiap pagi ketika Kuzi tiba di kantor, dia melihat setumpuk dokumen tebal dan secangkir teh bunga panas di mejanya. Malam itu adalah pesta penyambutan yang diselenggarakan oleh cucu, dan Kuzi masih harus hadir. Hanya saja saat ini pihak periklanan masih belum mengambil kesimpulan. Dia lebih cemas dari siapapun. Dia duduk di kantornya dan memeriksa dokumen satu persatu, merasa cemas. Saat dia hendak membalik ke akhir, matanya tiba-tiba berbinar. Dongfeng melihat dia memegang dokumen itu untuk waktu yang lama tanpa berkata apa-apa. Ia menganggap perusahaan itu terlalu kecil dan tidak ada harapan, maka ia menjelaskan, perusahaan ini baru buka sebentar. Memang tidak besar, namun menurut saya harga yang ditawarkan cukup murah. Harganya sangat terjangkau. Pada saat itu, mereka dapat berinvestasi lebih banyak. Itu juga merupakan strategi baru. Kuzi tidak bisa menahan senyum. Perusahaan ini memang sedang dalam keadaan buruk. Saat pertama kali muncul di pasaran, hampir terbentur tembok di mana-mana. Beberapa tahun kemudian, ia tersingkir oleh rekan-rekannya karena berbagai hal, dan diambang kebangkrutan. Namun pada akhirnya bertahan dengan gigih di era internet dan menjadi platform terbesar di industri taksi. Kuzi masih ingat bahwa pada tahun 2011, dia sering mengendarai mobil mereka. Taksi keluarga mereka tidak hanya harganya terjangkau, tetapi juga sangat nyaman untuk diduduki. Kuzi ingat bahwa hampir tidak ada mobil di lingkungan yang sangat kotor, jadi dia memiliki kesan yang baik tentangnya. Dia menyerahkan informasi tersebut kepada Dongfeng, kita harus bernegosiasi dengan perusahaan ini. Harganya bisa dinegosiasikan. Dongfeng sedikit terkejut. Dia sudah bersiap untuk pergi ke pasar, tapi dia tidak menyangka bosnya akan menyukai perusahaan sekecil itu. Dia memegang daftar itu dan terdiam untuk waktu yang lama. Jangan khawatir, perusahaan berjalan dengan baik sekarang. Mereka melakukannya dengan sangat baik. Tidak hanya kokoh, citra dan reputasi perusahaan juga sangat baik. Sebagian besar kesuksesan mereka juga disebabkan oleh hal ini. Meskipun Dongfeng tidak tahu banyak tentang perusahaan lain, dia merasa bosnya sangat mengenal mereka, jadi dia mempercayai bosnya tanpa syarat. Bagus. Dia berjanji pada Kuzi, jika kita tidak dapat mencapai kesepakatan hari ini, saya tidak akan kembali.
Bosnya harus pergi ke sekolah cucu pada sore hari, jadi dia tidak bisa menemaninya berbicara secara pribadi. Ini juga pertama kalinya dia mewakili atasannya dan perusahaan untuk membahas suatu proyek. Namun, dia tetap sangat percaya diri. Di masa lalu, dia telah mengikuti bosnya berkali-kali dan menyaksikan bosnya menangani berbagai macam klien yang sulit. Dia sedikit banyak terpengaruh. Apalagi perusahaan yang mereka bicarakan saat ini tidak sebesar perusahaan mereka. Dia masih sangat percaya diri. Kuzi menghela nafas lega ketika perusahaan periklanan akhirnya diselesaikan. Malam ini, dia bisa beristirahat dengan baik dan kemudian merias wajahnya dengan hati-hati untuk menonton penampilan cucu. Cucu telah menghafal naskahnya dengan serius selama berhari-hari. Dia juga menantikan untuk melihatnya bersinar di atas panggung. Sebelum mereka berangkat malam itu, suasana hatinya sedang baik dan mendandani Liang Wen. Liang Wen mengangkat alisnya dan tampak seperti orang yang sangat saleh. Di awal pesta, cucu menjadi tuan rumah. Dia mengenakan gaun malam dengan pita putih susu dan tampak seperti orang dewasa. Suasana panggungnya mantap, anggun, dan alami. Kuzi tidak bisa tidak memujinya di dalam hatinya. Saat kerumunan sedang mendidih, Dong Feng memanggil. Masalah iklan telah berakhir, dan Kuzi tidak melakukan apapun untuk saat ini. Hari-hari tampaknya perlahan mulai stabil, dan setiap hari terasa sangat nyaman. Kuzi akhirnya punya waktu untuk menjemput Sisi secara pribadi dan bermain dengannya setelah kelas selesai. Sisi jelas mulai dekat dengannya. Dia telah berubah dari ekor kecil Bibi Hui menjadi pengikut setia ibunya. Kuzi sebenarnya sangat puas dengan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, mentalitasnya telah banyak berubah. Dari seorang ibu rumah tangga yang tidak bisa memutuskan apakah akan memulai bisnis atau tidak, dia telah menjadi bosku yang sukses dalam setiap langkah yang diambilnya. Melihat ke belakang, bagian jalan ini sangat kaya. Ada kepahitan dan manisnya, tapi semuanya terbayar sekarang. Setelah sekian banyak kesulitan, dia akhirnya tidak perlu mengkhawatirkan perusahaan lagi. Meskipun perusahaannya bukan yang terbesar di kota Jiang, kematangan dan metode operasinya sudah sangat maju. Sekarang, dia hanya perlu berada di sana setiap hari untuk melihat kinerja para karyawan. Setelah setiap perintah kerja, mereka akan minum bersama dan melakukan perjalanan. Itu terlalu nyaman. Sudah menjadi keinginannya untuk membuat perusahaan seperti ini, tapi dia tidak menyangka hal itu akan terjadi secepat ini. Awalnya dia ingin menjadikan perusahaannya lebih besar dan go public, namun kini setelah dipikir-pikir, perusahaannya semakin besar dan risikonya pun semakin besar. Jumlah energi yang perlu diinvestasikan tidak akan berkurang dari sebelumnya. Apalagi akan ada banyak orang dan itu akan menjadi proyek jangka panjang. Melihat Sisi dan cucu tumbuh hari demi hari, sementara dia tidak punya pilihan selain melakukannya, Kuzi sebenarnya sangat kesakitan. Ia hanya merasa setiap hari sepulang kerja, Sisi akan dalam kondisi tertidur. Kini setelah akhirnya sempat menemani anaknya, wajah mungil Sisi mulai berkontur. Dia bahkan tidak tahu kapan hal itu dimulai, namun pidato Sisi menjadi begitu lancar sehingga dia bisa mengekspresikan dirinya dengan mudah sekarang. Saat itu, Kuzi mengerti. Sudah cukup bagi perusahaan untuk melakukan ini. Jika dia melanjutkan, dia hanya akan bisa fokus pada pekerjaannya. Uang dapat diperoleh kembali, namun anak-anak hanya tumbuh satu kali. Namun, ketika Kuzi kembali ke rumah, seseorang meneleponnya. Suara pihak lain terdengar serak dan malu. Kuzi dia mengenali pemilik suara itu setelah sekian lama. Itu adalah kakak Song. Sudah lama. Tentu saja, Kuzi sangat senang. Dia adalah ibu baptis Sisi. Tentu saja Sisi tidak memiliki kesan apapun padanya, tetapi Kuzi masih sangat berterima kasih kepada Sister Song. Saudari Song, bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Kuzi merasa mereka berdua bisa berbelanja bersama di sore hari. Datang dan bersenang-senanglah denganku. Pihak lain berhenti sejenak seolah sedang berbicara pada dirinya sendiri. Baiklah. Tidak lama setelah dia sampai di rumah, seseorang mengetuk pintu. Kuzi hampir tidak mengenali Sister Song ketika dia membuka pintu. Sister Song mengenakan gaun hitam panjang. Dia tampak sangat kembung dan kuyu. Jika dia tidak bertanya, Kuzi akan mengira itu adalah bibi yang tersesat. Kamu Kuzi tidak tahu bagaimana menghiburnya. Jangan bicarakan itu. Sister Song tersenyum pahit, suamiku diberhentikan.
Jantung Kuzi berdetak kencang. Song Mei seharusnya sudah berada di luar negeri sekarang. Bagaimana dengan anak itu? Dia melebarkan matanya ke arah Song Mei. Sisi ingin menabraknya juga, tetapi ketika dia melihat ekspresi serius ibunya, dia mundur. Melihat putri baptis kecilnya, wajah Song Mei kembali murung. Lama tidak bertemu, kamu sudah tumbuh begitu besar. Dia mengulurkan tangan untuk memeluk si kecil, tapi Sisi mulai menangis. Dia tidak bisa lagi mengingat ibu baptisnya. Kuzi segera menyuruhnya menyambutnya, ini ibu baptis. Dialah yang merawat baby saat kamu masih kecil. Sisi menghela nafas lega. Jadi dia bukan orang jahat. Dia tersenyum manis pada Sister Song, memperlihatkan gigi taringnya, ibu baptis tapi bagaimana dengan anak itu? Pertanyaan ini bergema di hati Kuzi. Saat dia hendak bertanya, air mata kakak Song hampir jatuh. Kami belum menyentuh 1 sen pun uang putri kami, namun kami masih berhutang banyak di luar. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Kuzi secara kasar tahu mengapa dia ada di sini. Namun, sebagai seorang sahabat, dia rela memberikan wajahnya. Bagaimana dengan ini? Saya masih memiliki sejumlah uang investasi. Tidak baik hanya menyimpannya di tanganku, jadi aku bisa menariknya untuk kamu gunakan dalam keadaan darurat. Kuzi memandang Sister Song dengan tulus. Saudari Song memang ada di sini untuk meminjam uang, tetapi dia tidak berharap Kuzi memahami pikirannya bahkan sebelum dia membuka mulut. Selama jangka waktu ini, dia benar-benar tidak tahan. Dia tidak ingin memberitahu Song Mei apa yang terjadi. Sulit bagi seorang anak untuk tinggal sendirian di luar negeri. Sekarang sesuatu telah terjadi di rumah, Song Mei tidak bisa tidak khawatir. Sangat menyedihkan. Sister Song juga pergi bekerja beberapa waktu lalu. Setelah Song Mei pergi ke luar negeri, dia merasa kesepian di rumah, jadi dia bekerja sebagai kasir di sebuah toko serba ada dan bermain mahjong sepulang kerja. Baru pada suatu hari ketika suaminya kembali dengan ekspresi serius dan mulai menyebutkan penjualan mobil kepadanya, Sister Song menyadari apa yang telah terjadi. Meski memang sulit menerimanya, dibandingkan kesedihan, Kak Song tetap merasa lebih penting membayar kembali uang itu secepatnya. Dia berhenti dari pekerjaannya sebagai kasir dan berhenti bermain mahjong. Dia mendapatkan pekerjaan di pabrik dan bekerja dari pagi hingga malam tanpa mengangkat kepalanya. Namun, usahanya tidak membuahkan hasil. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.